Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk beriman, beraktivitas sampai dengan detik ini. Semoga aktivitas kita dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting kita menjaga semua perilaku kita dan menata aktivitas kita sehingga bisa memanfaatkan waktu-waktu kita lebih baik daripada sebelumnya. Ya, karena tantangannya sekarang tidak mudah. Kemudian juga apa yang tengah kita jalani juga saat ini penting untuk terpetakan dengan baik sehingga langkahnya lebih terukur, manfaatnya ada. Dan tadi saya katakan tantangan tidak mudah karena sekarang tantangan-tantangan kehidupannya kompleks. Ya, ada faktor ekonomi, faktor politik, faktor macam-macam gitu ya. Belum persaingan-persaingan usaha yang kadang melahirkan tindakan-tindakan yang kurang sehat. Nah, ini penting kita menguatkan diri, menguatkan keimanan. Iman itu nanti bisa menenangkan keadaan hati sehingga pikiran selalu jernih, baik. Dan di antara pokok keimanan kita dalam meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga bertugas untuk memakmurkan tempat yang kita pijak, yaitu fungsi khalifah, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 itu. Ya, kita itu sampai diviralkan oleh Allah, diumumkan kepada kalangan malaikat untuk misi suci manusia di bumi. Menjadi apa? Khalifah. Khalifah itu dari kata khalafa yang setidaknya punya banyak arti. Ya, satu ada khalafa itu saling menggantikan. Menggantikan, jadi memberi kesan kepada kita bahwa kehidupan kita itu akan saling menggantikan. Gak ada yang abadi di sini. Ya, kita akan digantikan anak kita, cucu kita, atau orang lain menggantikan peran kita, termasuk di pekerjaan. Gak ada yang semuanya akan abadi di pekerjaan itu. Besok lusa mungkin si fulan datang gantikan posisi kita, atau kita kembali selesai tugas yang lain datang menggantikan. Karena itu setiap kita mesti meninggalkan legacy, ya, meninggalkan sesuatu hal yang bukan hanya dikenang saat di dunia, tapi membawa kebanggaan saat pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiai mesti beda. Teman-teman yang terlibat di kiai mesti punya kerjaan terukur, kan? Kebanggaan di hadapan Allah. Karena itulah tadi yang disampaikan, yang penting untuk kita ketahui, catat baik-baik, pahami, buat tugas kita sementara. Suatu saat akan berpulang dan digantikan oleh orang-orang setelah kita. Ya, jadi wasiatkan kepada mereka dan tinggalkan kepada mereka legasi-legasi terbaik, hal-hal yang bisa menginspirasi kebaikan sehingga jadi jariah untuk kita. Ya, khalafah juga bisa berarti sesuatu yang memakmurkan, menyukseskan, yang menjadikan besar, baik, ya, bermanfaat. Makanya di situ ada turunan kata nanti seperti kemakmuran. Makmur itu bukan hanya ramai, tapi bermanfaat, ya, baik, sukses, bagus, terukur dan sebagainya. Nah, kita diamanai oleh Allah bumi Indonesia yang kita cintai bersama, maka kita punya kewajiban juga untuk bisa bagaimana menata kegiatan-kegiatan di bumi Indonesia ini supaya negara kita makmur, kan? Bangsa kita bangsa yang hebat, sukses, ya, baik, menjadi pionir dalam segala kebaikan yang mungkin kita bisa inspirasikan ke seluruh dunia, ya. Nah, dalam konteks itu kita penting juga, ya, menjaga hal-hal yang sudah disepakati sebagai konsensus, ya, father funding kita yang mendirikan negeri ini juga sahamnya banyak dan tidak sedikit yang mengeluarkan darah, keringat, air mata, ya, yang telah wafat dan dijaga dalam bentuk undang-undang yang sudah mengakomodir spirit bernegara kita kan keagamaan, kan? Nah, makanya nanti dasar pertama Pancasila itu apa? Sila pertama ketuhanan, ya, Maha Esa, itu dasar negara loh. Jadi negara kita itu bukan negara agama, awas, tapi agama menjadi spirit dalam berbangsa dan bernegara, ya. Jadi bukan negara agama, tapi agama menjadi spirit, ya, rohnya, spiritnya, isinya dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu nanti negara pun menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu, ya, pasal 29 ayat 2. Bahkan di pasal 29 ayat 1 itu tegas mengatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, karena itu paham-paham yang anti agama, ya kan? Paham-paham yang bertentangan dengan agama atau memisahkan agama dalam kehidupan dunia, itu bertentangan dengan undang-undang. Ya, semacam misalnya liberalisme, pluralisme, ya,
sekularisme, komunisme, sebetulnya itu secara teoritis bertentangan. Sekularisme itu kan memisahkan agama dengan negara, sementara agama tadi spirit bernegara kan. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Sekularisme itu nggak laku di Indonesia, bertentangan dengan undang-undang. Ya, liberalisme juga demikian. Nah jadi kalau ada yang kemudian statementnya dengan pluralisme agama, liberalisme, sekularisme termasuk komunisme, nah itu sesungguhnya sudah bertentangan dengan dasar-dasar kenegaraan. Nah ini 30 September juga ya sering kali ya ada tragedi kelam yang dulu pernah terjadi, diabadikan dalam sejarah tahun 65 tentang tragedi bagaimana komunisme begitu besar di Indonesia sampai menghadirkan situasi politik yang sangat hangat yang itu selalu terwariskan dalam generasi-generasi kemudian sampai ke kita sekarang. Nah, kita ini ingin melihat dengan persepsi yang objektif ya. Objektif. Jadi komunisme sebagai paham jelas kita tolak. Ya, karena komunisme kan anti agama. Nah, bertentangan jelas dengan nilai-nilai keimanan pun dengan nilai-nilai kebangsaan. Jadi pahamnya kita tolak, kan? Tapi ingat, kita ini adalah generasi kini yang tidak terikat banyak dengan generasi lalu. Ya, jadi kita ini nggak punya beban sejarah, kan? Nah, tapi kita punya nilai-nilai penegakan kebangsaan. Artinya paham-paham itu kita tolak, tapi kan yang juga boleh jadi yang masuk dalam PKI kan tuh partai kan. Partai politik, ya mungkin ada orang-orang yang nggak tahu kan, dimasukkan, dilibatkan berketurunan dan sebagainya. Nah, tidak boleh melahirkan dendam-dendam yang sifatnya juga tidak ada kaitan dengan hubungan sosiologis, hubungan kemanusiaan. Yang ada adalah kita mengedukasi bahwa paham itu tidak tepat, kan? Paham itu bertentangan dengan kenegaraan. Nah, kalau perlu dirangkul kan, dan mungkin juga mereka sudah nggak ingat kan. Jadi jangan sampai setiap tahun selalu tercipta nuansa dendam yang tidak berkesudahan. Jadi nggak ada nanti celah-celah kita atau waktu kita untuk membangun bangsa kalau sibuk kita dikoyak oleh seperti itu. Ya, disepakat kita pahami, kita tolak hal-hal yang berbau komunis atau provokasi komunisme. Ya, itu kita padamkan dengan baik. Ya, tapi ada generasi kini yang mungkin secara genealogis ada anak keturunan, cucu, cicit yang mungkin nggak tahu kisahnya dan sebagainya, dihukumi sama, ya. Mungkin mereka nggak tahu, sudah beraktivitas, sudah di kantor, jadi guru, macam-macam deh. Atau tiba kemudian diidentifikasi, dikaitkan atau apa yang boleh jadi juga nggak ngerti dengan situasinya. Jadi kita generasi baru, generasi yang tidak terikat dengan beban-beban sejarah di masa lalu, tapi kita belajar dari sejarah itu untuk memakmurkan negeri kita dan membebaskan dari perpecahan. Paham sama itu? Ya. Jadi semua paham yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar bernegara, kebangsaan kita tolak, kita edukasi, ya, jangan sampai kita mencegah yang mungkar dengan cara yang mungkar lagi. Ya, kan mereka juga kalau hidup masih punya hak kan untuk mengenal yang benar, ya kan? Untuk mendapatkan edukasi masih punya hak kan ya? Iya, karena itu coba kita lihat nanti sekilas seperti apa. Nah, nonton udah banyak yang tahu ya film ini ya. Jadi kita lihat lagi, kita lihat celahnya sih di mana sih ya, persoalan-persoalan utamanya, paham-pahamnya seperti apa, dampak paham itu ya pada kondisi sosiologis masyarakat sampai ada perpecahan macam-macam, itu apa yang bahaya di situ. Nah, nanti saya beri tugas ya, dirangkum pahamnya apa, bahayanya apa, sehingga disebut laten gitu kan. Nah, nanti dari situ baru kemudian kita edukasikan dan mudah-mudahan muncul generasi terbaik yang ke depan, Indonesia damai, sejahtera, makmur. Ya mungkin kalau bukan Anda semua, ya anak cucu kita ke depan yang lebih baik. Jelas ya? Yuk kita lihat dulu seperti apa gambarannya. Bismillah.